Syifa Firdaus dari kelas 11 Farmasi 2. Pada kesempatan kali ini saya akan menghafal 3 nama Simplicia, yaitu Simplicia semen, Simplicia oleum, dan Simplicia amylum. Yang pertama ada Simplicia semen. Simplicia semen itu berasal dari bagian tanaman yang berupa biji. Yang pertama itu ada Arecaia semen. Nama lainnya itu biji pinang atau jambe. Nama tanaman asalnya Arecaceae, keluarganya Arecaceae. Zat berkhasiat utamanya alkaloid berupa arekolin, tanin, dan lemak. Khasiatnya memperkecil pupil mata, obat cacing, terutama cacing pita, luka, dan kudis. Pemberiannya bau lemah, rasa kelat, dan agak pahit. Bagian yang digunakan tentu saja biji, dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kedua itu ada Cucurbitaceae semen, nama lainnya biji labu merah. Nama tanaman asalnya Cucurbita moschata, keluarganya Cucurbitaceae. Zat berkhasiat utamanya minyak lemak zat aktif. Pada pengobatan cacing pita belum disolir, tetapi mungkin terdapat dalam embrio dan selaput hijaunya. Penggunaan obat cacing pita diberikan selagi emulsa segar. Pemberiannya tidak berbau, rasa seperti minyak. Bagian yang digunakannya biji, dan penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang ketiga ada Nigella sativaya semen. Nama lainnya biji jinten hitam pahit. Nama tanaman asalnya Nigella sativa, keluarganya Runukulaceae. Zat berkhasiat utamanya bau minyak astiri, minyak lemak. Pemberiannya bau khas aromatik dan rasa pahit. Bagian yang digunakannya biji, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Khasiatnya stimulansia, carminativa, dan diaphoretica. Yang terakhir ada Parkeia semen. Nama lainnya biji kedaung atau Biglobosae semen. Nama tanaman asalnya Parkia roxburghi atau Parkia biglobosa. Nama keluarganya Mimosaceae. Zat khasiat utamanya glukosa dan damar, hidrat arang, tanin, garam, dan alkali. Penggunaannya anti diare dan adstigen. Pemberiannya bau khas, rasa khas, dan agak pahit. Bagian yang digunakannya biji, penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kedua ini ada oleum. Oleum itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu minyak lemak atau olea pingua, dan minyak astiri atau olea volatila. Yang pertama itu oleum olivae. Nama lainnya itu minyak zaitun atau olive oil atau sweet oil. Nama tanaman asalnya Olea europaea. Nama keluarganya Oleaceae. Zat berkhasiatnya trigliserida dari asam oleat dan asam palmit gliserida, asam linoleat. Bagian yang tersabunkan berupa fitosterol dan hidrokarbon squalen. Penggunaannya bahan makanan pencahar lemah. Pemberiannya cairan warna kuning pucat atau kuning kehijauan, bau lemah tidak tengik, rasa khas, warna hijau oleh klorofil, pada suhu rendah sebagian atau seluruhnya. Cara memperoleh minyak lemah yang diperoleh dengan pemerasan dingin biji masak, jika perlu dimurnikan. Yang kedua itu ada oleum sesame. Nama lainnya itu minyak wijen atau sesame oil. Nama tanaman asalnya Sesamum indicum, keluarganya Pedalicae. Zat berkhasiatnya gliserida dari asam oleat, gliserida asam linoleat, asam palmitat, asam stearat, asam miristinat. Penggunaannya bahan makanan sebagai obat luar untuk melemaskan kulit, untuk pembuatan plester, sabun, salep, dan linimen. Pemberiannya cairan warna kuning bau lemah, rasa tawar, pada suhu 0 derajat, tidak membeku.
Cara memperolehnya, minyak lemak dikandung diperoleh dari pemerasan biji. Yang ketiga ada oleum auranti, nama lainnya minyak jeruk manis, nama tanaman asalnya Citrus sinensis, nama keluarganya Rutaceae, zat berkhasiatnya delimonen, campuran citronellal. Penggunaannya obat bronkitis menahun, bahan pewangi. Pemberiannya cairan berwarna kuning muda atau coklat kekuningan, bau khas aromatik, rasanya khas. Cara memperolehnya, minyak astiri yang dikandung diperoleh dengan pemerasan kulit, buah teluar yang masak dan segar. Lalu yang terakhir itu dari oleum ada oleum mentai piperitae, nama lainnya minyak permen atau peppermint oil, nama tanaman asalnya itu Mentha piperita, keluarganya Lamiaceae, zat berkhasiatnya itu mentol atau metilasetat, penggunaannya carminativa stimulansia sebagai obat mulas. Pemberiannya cairan tidak berwarna, kuning pucat atau kuning kehijauan, bau khas aromatik dan rasa pedas kemudian dingin. Cara memperolehnya, minyak atsiri yang diperoleh dari penyulingan air dari pucuk berbunga yang segar jika perlu dimurnikan. Lalu yang ketiga ada Simplicia amylum. Simplicia amylum itu karbohidrat kompleks yang tidak larut dalam air, berwujud bubuk putih, tawar dan tidak berbau. Biasa disebut itu amylum itu pati. Yang pertama itu ada amylomyces. Nama lainnya pati jagung atau maizena atau cornstarch. Nama tanaman asalnya Zeamys, keluarganya Poaceae, zat berkhasiatnya amilosa dan amylopektin. Penggunaannya zat tambahan, pemberiannya serbuk halus berwarna putih, tidak berbau dan rasa lemah. Bagian yang digunakannya pati yang diperoleh dari biji yang masak. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Yang kedua itu ada Amylum solani, nama lainnya pati kentang. Nama tanaman asalnya Solanum tuberosum. Zat berkhasiat utamanya amilosa dan amylopektin. Penggunaannya bahan penolong, bahan sediaan obat. Pemberiannya serbuk halus warna putih dan tidak berbau. Bagian yang digunakan pati yang diperoleh dari ubi. Penyimpanannya dalam wadah tertutup baik. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.